Oke, yo awen timku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Ali VN. Oke guys ya, jadi pada video kali ini ya, bagaimana dulu nih kabar buat teman-teman semuanya nih ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa juga untuk tersenyum ya sih, karena senyum itu ibadah dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya ya. Jadi jangan lupa untuk tersenyum ya. Oke, jadi pada video kali ini ya, sesuai judulnya di sini, Alif Wen akan mendengarkan penjelasan Ayah Ruben yang sangat panjang, sangat lebar, sangat jelas pastinya ya, mengenai drama-drama yang kemarin itu antara fanbase Betranet yang kurang mengenakan ya kepada pihak MOP, bahkan sampai ke O-nya dan O-nya juga ya. Dan ini Ayah Ruben sudah menjelaskan ya secara detail, dan sekarang ini Alif Wen akan mereaction dan mendengarkan untuk pertama kalinya nih ya, seperti apa penjelasan dari Ayah Ruben ya. Yuk langsung aja kita simak bersama-sama ya, let's go. Gini, aku jarang-jarang banget yang ngeposting yang sampai sedetail itu ya gitu, karena sebenarnya banyak hal yang nggak mereka tahu tentang di belakangnya kita gitu ya. Sekompak apa baik Ponyo, Anet juga dengan saya bundanya, mamanya, papanya Anet gitu, jadi sampai opa omanya Anet itu nggak banyak semuanya tahu secara komunikasi detailnya gitu. Tapi kan ini harus segera diluruskan ya. Benar Ayah. Mungkin banyak yang paham sih, maksud artinya adalah ya positif gitu, maksud artinya baik, mungkin mereka pengen melihat ke apa acara mereka berdua, acara ini. Tapi kan yang harus dipikirkan ini adalah mereka lagi di challenge untuk menjadi seorang presenter dalam sebuah acara. Dan ketika dalam tayangan pertama itu ya aku ngelihatnya, waduh ini masih nggak berurutan gitu ya. Dan terus masih ada beberapa hal yang saya rasa kalau ditayangin, saya sebagai orang tuanya ini, sebagai yang basicnya presenter, nontonnya gini, ini apaan sih? Gitu, sayang ya untuk nama besarnya mereka gitu. Makanya sebenarnya tujuannya adalah dijaga. Cuman kan ini sampai pembahasan udah potong tumpeng, udah potong ini, sampai bingung. Ada juga yang ibarat arti kasih tumpeng juga sampai ke laut. Ya ada ini, maksudnya kok ngawur gitu ngomongnya, udah ke hal-hal yang menurut saya bukan lebih ke bentuk support gitu, tapi lebih hampir bully. Saya orang yang nggak, ya bodo amat lah kayak gini-gini. Tapi kalau saya udah bertindak itu tandanya udah ada triggernya gitu. Triggernya itu saya yakin gara-gara di minggu yang sebelumnya ya Mam, Ponyo dan Anet itu duduknya jauh-jauhan. Ya, duduknya jauh-jauhan, terus duduknya ya Ponyo di mana, Anet di mana gitu. Sebenarnya itu kan harus disadari betul, ini semua penonton MOP lovers ini saya sebutnya ya. Ini adalah kalau udah jadi presenter, orang udah jadi tuan rumah, siapapun tamunya, jangan dipatenin duduknya berduaan doang. Mepet terus, ngapain sih berdua-duaan terus? Terbang, hilang, sampai bingung gitu. Karena ada bintang tamu yang hadir, itu kan kita harus halo, selamat datang, silakan duduk. Apalagi aku di talk show yang kadang-kadang duduknya nggak berurutan, nggak harus selalu duduk di situ. Kadang-kadang aku bisa duduk di sana, di bangku sini, jadi gini, sampai bangku aja lu menganggap itu nggak respect, lu nggak ini. Itu di acara hantu, tenang aja, dan worry kawan. Jangan khawatir ya Marbun. Ini istilahnya ya, ke dalam ruang lingkup itu kan dalam masuk pagar itu. Ini biasanya kalau kita mau KBP tuh dari jam 12 siang
itu sudah ada penjagaan ketat untuk lokasi, alat-alat, Oke. audio, Secara detail lah ya, lebih sensitif keamanannya. lagi. Terus orang-orang yang Persiapan matang. hebat yang bisa nanti ngejagain supaya mobil kita nggak kenapa-napa, yang dalam arti nggak ada yang ketempelan gitu. Pulangnya juga datang selamat, pulang selamat. Itu kan ada penjagaan yang saya rasa nggak bisa di on airin. Iya. Jadi khawatir boleh, tapi berlebihan juga tidak boleh gitu. Makanya ketika dibilang itu kenapa Anet duduk di pinggir, saya sampai mikir minggir, emang di pinggirnya ada buaya, harimau atau apa sih? Sampai nonton lagi ini, kenapa gitu? Dan terus ya bingung sendiri gitu, karena ya akhirnya Lucu ya, juga. pasti bingung ketika akhirnya Onyo jadi dibully, jadi ya teleponan besok paginya sama Anet ya, jadi ini jadi gini ya, hah? Aku juga jadi bingung gitu, maksudnya aku juga sorry ya Net kalau nggak tahu, kita saling nggak paham, saking nggak ngehin tentang hal itu ya kita pikir ya fine aja gitu. Ya mamanya Anet juga punya kesibukan, ada adiknya Anet yang kecil, kita nggak ngurusin bangku sih itu. Ya, dan terus makanya buat saya agak bingung gitu. Itu mungkin trigger awal kayaknya ya. Ini sih kayaknya menurut kita. Tapi kenapa harus dijelaskan yang seperti ini sehingga tidak lagi menjadi atau kanal-kanal atau YouTube lain yang mengambil hanya sekilas potongan-potongan saja tanpa memberikan klarifikasi yang jelas. Nah, itu akhirnya malah memperkeruh suasana. Nah, itu yang bahaya. Dan ya karena Onyo dan Anet sendiri berkembang, bersahabat itu ya kayak kita lagi makan ini nih, ya kita lagi makan ini, ya pasti kita lagi apapun kegiatan mereka pasti akan ada pendampingan dari orang. Kayak berasa ini ya apa? Lagi mau taarufan ya, yang sih. Lucu banget sih. Oke lanjut lah. Tua gitu. Lucu gitu, menarik. Jadi kalau ajang KBP itu dibilang uwu-uwuan, kita menonton kata uwu-uwu, enggak, saya lebih tertarik ke setan sih, enggak ke uwu-uwuannya, karena udah kita lebih ke acara horor. Iya benar. Sebelum, dan ini harus diingat gitu, maksudnya respect dengan sebuah program. Sebelum ada Onyo dan Anet, KBP itu sudah ada. Ya, namanya Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik itu kan saya dan Jordi. Jadi sampai hal ini juga Uncle bahkan marah besar gitu, karena buat dia sebagai tuan rumahnya ya hanya bisa menyimak, melihat, dan jangan sampai dia bertindak sebenarnya. Akhirnya saya bilang, saya yang handle untuk hal ini, saya yang akan selesaikan. Makanya obrolan kita di hari ini juga bukan obrolan tentang itu doang, tapi ada beberapa, ada deh yang lain deh yang kalau diomongin disangka dijanjiin gitu ya. Oh ya, kalau saya tidak ada kata takut untuk mereka, karena buat saya tidak pernah takut ditinggalkan oleh siapapun. Saya paling takut kalau saya ditinggalkan oleh Tuhan. Gitu, itu yang saya sampaikan ke Onyo, Anet itu. Jadi ketika banyak orang yang meninggalkan kalian, tapi orang tua kalian tidak akan meninggalkan kalian. Gitu. Makanya saya ingin, saya sama mamanya Anet sama Bunda juga teleponan itu rajin banget, soalnya jadinya kita kayak apa yang ngeliat gini kayak cengar-cengir, maksudnya gini, aduh semoga tidak ya kalau mungkin kita bukan keluarga yang rajin komunikasi, mungkin kita akan saling salah paham ya. Iya benar-benar. Tapi karena kita yang saling komunikasi, jadi ngeliatnya kayak apaan sih ini gitu. Nggak tahu deh kalau Onyo. Kalau Onyo sendiri sih bingung banget ya. Onyo pengennya mempunyai fans itu menjadi support kita, support karir kita berdua, support apa yang Onyo lakuin, iya gitu. Nah benar sekali. Membuat tim dari MOP membuat program Onyo ini adalah supaya kita saling bercerita tentang pengalaman kita berdua, Asik. keseharian Onyo gimana gitu. Jadi
kalian ini malah berkomentar bukan di ladang kali, bukan di ladang, bukan di tempat yang tempat yang tepat. Iya. Ya. Jadi kalian juga komen di tempatnya Bunda, acaranya Bunda. Jadi Onyo kalian tidak melihat gimana perasaannya Bunda gitu. Jadi Onyo sendiri juga sedih banget karena orang tua Onyo, kalian tidak menghargai orang tua Onyo gitu. Jadi Onyo sendiri merasa kecewa pasti ya ayah. Nah, Jadi maksudnya anak saya itu gini, kalau kalian ya cinta dengan atau support mereka, ya kalian juga harus support sistemnya yang ada di belakangnya gitu. Toh nyatanya di acara itu juga bukan acara yang menggantikan mereka gitu, bukan acara yang itu. Dan yang bingung itu channel gua kenapa lu pada repot. iya. Makanya saya bilang Mau kangen PC. Anet, kangen Onyo, mending di IG-nya masing-masing gitu. Iya Ya benar. Ya IG Apaan? saya sendiri aja, saya jarang mempromosikan diri saya. Perhatiin deh, gue posting feed gue sendiri aja nggak pernah. Rata-rata anak, bini, kerjaan, Iya. bini, kerjaan, nggak pernah buat gue. Karena ya udah bukan priority lagi gitu. Jadi Iya, gue benar. harus utamakan orang-orang yang gue cintai, yang gue sayangi gitu. Ya, jadi siapa yang nyayangin lu? Gue punya Tuhan yang nyayangin gue. Gitu doang. Mantap. Makanya Ayah kalau Ben mantap. Aku Ayah panutanku. ngobrol Onyo sama Anet ini adalah ya obrolan atau kita makan kayak gini tuh ya rutin yang sering kita lakuin gitu. Jadi bukan karena ada hal ini kita ngobrol yang enggak juga. Kan ada beberapa kita obrolan Iya. dan pertemuan yang tidak menggunakan kamera, ya, nggak menggunakan Instastory. Jadi yang aku takutin kalau Onyo, misalnya Anet lagi ada syuting 3 minggu, terus nggak bersama Onyo, entah bisa Anet yang dibully. Iya. Anet, Onyo mungkin lagi apa, bisa Onyo yang dibully. Wah itu nggak boleh. Itu kami sosial media Onyo dan Anet. Onyo untuk Anet sendiri mamanya juga pegang sosial media, Onyo juga, saya juga pegang. Jadi kami sangat amat memperhatikan tumbuh kembang. Iya. Paling pesan dari aku dan untuk Onyo dan Anet itu ya tidak boleh terbuai dengan pujian. Iya Ya. benar. Sehingga larangan dari orang tua atau saran dari orang tua itu bisa menjadi perlawanan besar. Jadi yang mendukung tetap harus kita ucapkan terima kasih ya. Nah, Dan ya punya banyak waktu untuk anak kami gitu. Tapi yang tidak ya kami tidak membenci. Tahu dari mau gimana? Sama sih sebenarnya, kita sangat berterima kasih dengan banyak support dalam bentuk apapun. Tapi alangkah baiknya kalau support itu diberikan sepositif mungkin gitu. Nah. Anak-anak di sini cuma mau berkarya aja, cuma pengen menghibur, memberikan hiburan. nah itu. Yang mana itu tentunya harusnya membawa hal positif ke siapapun yang menonton. Tapi kalau misalnya apa yang mereka lakukan kemudian menjadi pemikiran dari pihak luar bahwa mereka punya opini sendiri nih, terus mereka harus anak ini harus seperti ini, harus sesuai keinginan kami gitu ya, maksudnya fans gitu ya, nggak bisa gitu, karena anak-anak ini datang dengan karya bukan dengan sesuatu yang lain gitu. Nah iya, bukan dengan sensasi. Tolong banget buat yang supportlah dengan hal positif. Kalau ada hal sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kalian, jangan membenci mereka, jangan membenci orang-orang di sekitar mereka yang Nah, juga itu. semua bekerja sudah semaksimal mungkin, sudah berjuang dengan, bayangin gitu, acara-acara yang mereka lakukan itu kadang ada yang pulang pagi, ada yang sakit, itu demi memberikan tontonan yang terbaik buat semua penonton kan, ya kan? Ya, betul. Yaps. Kalau misalnya ada yang sampai dapat dibully cuma karena kita dijanjiin ini, tapi kenapa kok jadinya yang ini bukan tempat yang tepat gitu. Dan alangkah baiknya misalnya kalau mau nanya DM, nggak perlu orang banyak tahu, yang akhirnya jadi bentuknya, jadi konotasinya jadi provokatif.
Betul. Oke. Ya minimal jika DM atau pertanyaan itu tidak terjawab, percaya aja deh, pasti apalagi kantor ayahnya akan kasih yang terbaik juga buat anak-anaknya. Saya support banget persahabatan Anet dan Onyo ini ya. Kalau duduk ngobrol tuh seru banget kalau lagi mereka ngomongin musik, ngomongin lagu gitu, karya, nyambung lagu karya. Iya. Cuman ya apa ya yang kita bilang, kalau seandainya kita terus berbicara dari sisi yang orang tua saja gitu, akan terlihat anaknya tidak memiliki kebebasan gitu. Jadi pada saat di meja pun baik saya dan mamanya Anet itu selalu, menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Gitu. Jadi setiap anak memiliki kebebasan untuk mereka bisa menjawab. Gitu. Dan baik Onyo dan Anet, saya ingin mereka bisa terus bersahabat dengan yang positif, gitu ya. Makanya kalau ada, ya banyak lah istilahnya yang kurang-kurang pantas juga ke Anet juga banyak banget gitu. Iya, maksudnya ya aku setuju sama yang tadi dikatakan. Kita juga di sini berusaha semaksimal mungkin juga buat mungkin mereka kalian yang komen enggak sesuai pada tempatnya itu mungkin apa ya jangan lah ya, karena ini juga melibatkan banyak orang juga kan gitu. Dan kenapa kasihan tim kerja keras untuk program Oni ini, mereka mikirin gimana caranya program Oni ini berjalan gitu. Jadi kalian juga harus beri semangat untuk tim dari manajemennya ya. Jadi kenapa mereka ngomong gitu, karena Onyo juga orang yang dekat juga sama tim kan. Mungkin ada yang Yo, di serang sama ini gitu. Jadi ya lu nyuruh gue nutupin, gimana? Anak saya juga sudah bermain sosial media dan dia berteman dengan banyak timnya dia sendiri kan gitu. Jadinya ya otomatis harus dibuat sesoft mungkin obrolan ini, ya senyantai mungkin. Jadi saya dan mamanya Anet sepakat untuk ya apapun itu, apapun yang terjadi ya kami orang tua memiliki cinta yang besar untuk kalian. Gitu ya. Jadi Onyo dan Anet juga harus tetap, ini harus menjadi cerita dalam perjalanan persahabatan kalian gitu ya. Jadi nggak boleh kecil hati. Kalau yang kayak gini-gini ya, saya juga mungkin dalam berkarir masih seujung kuku lah ya. Tapi minimal untuk anak-anak kami pasti kita mencoba menjadi yang terbaik. Sehingga biarkan kita yang berjuang untuk mereka, tapi mereka mencoba untuk menjadi yang terbaik dan menjadi dirinya sendiri. Itu yang paling penting dan tidak boleh menyakiti orang lain. Karena yang paling saya ajarkan baik Onyo dan Anet itu adalah ya attitude yang paling penting. Ya berkarya, terus berkarya. Orang obrolan di meja ini juga karya. Cuma ya karena obrolan itu juga nggak selamanya, jadi ada selingan sedikit ya. Kami harus memotivasi mereka untuk terus semangat gitu. Nggak boleh ya gara-gara segelintir itu untuk mereka berkarya. Anet lagi ada album di dalamnya ya, dimana album-album yang di dalamnya itu saya rasa nggak semua anak seumuran Anet itu bisa menciptakan lagu sendiri. Itu saya aja kagumnya sama Anet tuh kagum gitu. Jadi ya obrolan ini bukan hanya kayak lagu hanya memuji, bukan, tapi kagum ya, real kagum. Bagaimana Onyo dan Anet memiliki musikalitas yang harus terus bertambah, ditambah lagi. Tapi kalau orang-orang kan mendingan tambahin aja berkarya, bermusik. Kalau gue ada sesi Q&A, sini gue ngobrol sama gue deh,
dikata lo mau penyanyi segede-gede apapun, kagak ada di tiap hari nyanyi, kagak deh, udah mimpi. Jadi kata penyanyi sebesar apapun gak ada tiap hari oper ya. Jadi maksudnya kita kasih yang terbaik. Dan rezeki saya tetap bilang sama anak-anak ya, karena mereka seiman, jadi mudah untuk kami juga bicara bahasa rohani gitu ya. Jadi ya percayakan sama Tuhan gitu, karena kalau Tuhan udah pimpin kita, ya kita harus adalah pengalaman rohani yang beberapa hari ini lagi kita jalani ya. Ya kita sakit ya sakit, kita harus tiba-tiba kebanjiran sebuah rezeki. Tapi ketika kita lagi dikasih tangisan ya jangan menyalahkan Tuhan. Makanya saya lebih membawa hal ini untuk dari sisi rohaninya mereka berdua, karena mereka berdua ya kalau nggak ada kita sebagai orang tuanya ya mereka punya Tuhan gitu. Jadi mereka bisa bercerita apapun itu ya nggak akan sendiri. Jadi harus happy life dalam setiap saat, dan ya hidup ini bisa berubah. Bisa lebih dewasa. Nah, lebih dewasa lagi ya. Apapun yang kalian tonton, jadi dewasa dalam merespon. Kalau misalnya kita nggak tahu mau ngomong apa, atau mungkin kita berpikir kata-kata ini bisa menyakiti orang, jadi kita diam. Nah, lebih baik diem. Mungkin pesannya. Jadi daripada Itu dia. orang, karena kalaupun kita disakiti, kita pasti dia nggak happy gitu. Jadi buat saya, apa yang saya nggak mau orang lakukan ke saya juga nggak akan lakukan ke orang lain. Itu yang saya sebenarnya. Pokoknya lakukan dalam kehidupan, lakukan yang terbaik, karena hidup cuma sekali. Nah, Hidup itu. cuma sekali. Kalau kita udah gitu ya udah. Jadi Selesai. apalagi artinya hidup kita selain dari kita melakukan yang terbaik dalam hidup, paling positif, dengan harapan bahwa yang menonton juga mengambil nilai positifnya. Dan buat berdua semangat bareng. Yang Semangat. cuman kalau dari Onyo ya, Onyo cuma mau bilang dukunglah kita dengan apa yang kita buat, karena kita melakukan yang terbaik. Pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk kalian yang benar-benar mensupport benar-benar mensupport kita akan melakukan yang terbaik buat kalian semua. Jadi buat kalian cuma minta dukungannya, bermain sosial media dengan benar. Tuh, hati-hati ya. Kalau aku lebih respect dengan orang-orang yang bekerja juga di belakang mereka, karena siapapun profesinya, apapun jabatannya, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, begitu juga kami tanpa bantuan yang ayah is the best. tanpa bantuan penonton kami bukanlah siapa-siapa. Nah, itu. Tapi dalam hal untuk kedua anak kami, terima kasih untuk kekhawatirannya. Tapi kalau benar-benar dia lover, pasti mereka percaya bagaimana kami sebagai orang tua juga tidak akan tinggal diam untuk mereka-mereka yang menyakiti. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti salah satu dari anak kami, sudah ada tongkat duluan di atas kepala ya, yang membuat kami akan harus membela mereka. Dan menghasilkan sebuah karya itu butuh melewati proses. Jadi kalau kalian tahu ada proses di belakangnya, sehingga ya mereka-mereka yang melewati proses itu melibatkan banyak orang. Jadi jangan sampai orang-orang yang bekerja di belakangnya itu malah menjadi takut karena ya tidak direspon, akhirnya buliannya jadi beranak pinak ya ke anak-anak mereka, kemana-mana mereka, itu jadi malah lebih berbahaya. Makanya buat aku jangan sampai ruang lingkup yang ada di sekeliling kita itu merasa tidak nyaman ya. Makanya kalau aku untuk Onyo dan Anet tetap semangat, tetap dengan cerita-cerita lucunya, seru-seruannya. Udah, jadi kalau ada beberapa orang yang hanya pengen ngelihat uannya doang, silakan lihat ke ajang pencarian jodoh yang lain. Karena kami bukan ajang pencarian jodoh dan bukan orang tua yang menjodoh-jodohkan, tapi orang tua yang seiman. Kita punya seiman dan kita punya satu profesi ya. Jadi banyak kesamaan dari kita yang dan sama-sama orang Manado. Jadi Manado. buat kami obrolan itu terus bersambung
karena banyak kesamaan dari kita yang terus kita obrolan dalam setiap pertemuannya gitu. Oke ya teman-temanku semua nih ya, wah udah hampir setengah jam ini ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan Alifoyan nggak banyak ngomong, lebih banyak menyimak karena itu penjelasan dari orang tua. Jadi harus disimak dengan baik-baik ya. Semua sudah jelas secara detail dari A sampai Z ya. Jadi kalau menjadi fans tuh yang lebih dewasa lagi, jangan semena-mena, dan kata Onyo juga bener, di sosial media tuh harus hati-hati ya, jarinya tuh jangan asal ketik-ketik yang negatif-negatif ya. Support dengan dewasa, dengan hal yang positif, karena mereka semua juga pasti akan memberikan yang terbaik gitu loh ya. Jadi hargai aja kerja keras mereka dan kerja keras orang-orang yang di belakang mereka gitu. Udah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi ya, pokoknya video kali ini cuman Alifoyan tuh kayak ingin mendengar penjelasan Airuben aja gitu ya, sama mamanya Anet, sama Onyo, sama Anetnya juga. Udah, jadi segitu aja, sekali lagi thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ya, gue Alifoyan, ingat 3 kata, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya.